Halo, selamat datang di channel Nitsa Alvinas. Kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan MetaMask. Tetapi sebelumnya mungkin saya harus memperkenalkan diri dulu. Mungkin banyak di antara kalian yang baru tahu tentang channel ini atau baru tahu tentang video ini. Dan saya juga akan memberitahu bahwa ini adalah vlog pertama saya tentang blockchain. Tetapi sebenarnya saya sudah lama berkecimpung di dunia blockchain ini sejak tahun 2015, di mana Ethereum itu waktu itu diluncurkan dan saya ketemu dengan foundernya di Singapura. Jadi waktu itu kita develop aplikasi untuk merekodkan properti yang ada di Indonesia, tetapi karena sangat susah sekali masuk ke BPN, jadi startup kita waktu itu gagal. Dan saya sebenarnya sudah beberapa kali mendevelop aplikasi berbasiskan blockchain di startup saya yang sebelumnya itu. Ada aplikasi stablecoin waktu itu, pengiriman rupiah, dan waktu itu regulasi juga belum memungkinkan untuk kita untuk maju seperti itu. Jadi startup kita sebenarnya waktu itu mati. Jadi sebelum hype tentang blockchain, Bitcoin yang saya pernah tahu itu di tahun 2017 itu sangat sangat hype sekali, dan Ethereum dengan smart kontraknya. Jadi saya sudah bermain lama di dalam dunia blockchain, dan saya lebih banyak bermain di belakang layar di teknologinya. Kita juga pernah mendevelop aplikasi untuk tokenisasi emas. Jadi satu token emas tersebut berbanding satu dengan emas itu sendiri. Jadi karena sifatnya blockchain dan tidak bisa dipalsukan, ya kenapa tidak. Nah, itu pesanan dari ada dari luar negeri, dan kalau yang emas aplikasinya untuk Indonesia sendiri. Nah, dan mereka mungkin akan expand ke luar negeri juga. Dan terakhir yang saya buat itu adalah aplikasi namanya Resi Gudang. Jadi di mana ada 17 komoditas yang direkodkan di dalam blockchain, dan ini milik dari Clearing Berjangka Indonesia, dan ini menjalankan private blockchain. Nah, mungkin kita akan langsung bahas tentang MetaMask itu sendiri. Mungkin cukup perkenalannya. Nah, MetaMask seperti kita ketahui, sebenarnya ini adalah ekosistem atau tools utama di dalam pembuatan blockchain itu sendiri, di dalam ekosistem blockchain itu sendiri, karena pada bagian inilah private key tersebut disimpan. Jadi nanti saya juga akan bahas tentang private key dan public key, tetapi di video lainnya akan sedikit lebih rinci. Oke, saya tidak akan terlalu masuk ke ranah teknikal banget seperti itu, karena saya akan lihat audiens saya terlebih dahulu. Nah, kita cari MetaMask tersebut adalah extension dari Google Chrome. Kita cari di Google Web Store, Google Chrome Web Store, MetaMask. Tulisannya seperti itu, dan oke, dan kita langsung ketemu. Oke, kita klik dan kita add to Chrome. Jadi add extension, langsung add extension. Oke, dia download sekarang. Oke, setelah dia download, kita tunggu selanjutnya apa kayak gitu. Oke. Ya, di sini ada turn on sync seperti itu. Dan dia langsung membuka di tab baru. Oke, nah ini muncul welcome-nya dari MetaMask. Ini kita bisa baca lah welcome-nya itu bagaimana. Kita langsung klik get started. Oke, nah di sini kita dihadapkan ke dua pilihan. Jadi
Jika teman-teman sebelumnya sudah punya private key, bisa diimportkan ke MetaMask dan bisa langsung, misalnya langsung kelihatan balance dia berapa. Dan kedua adalah create wallet. Jadi di sini kita akan pilih create wallet. Help us improve MetaMask. Oke, ini bisa kalian baca sendiri dan kita klik saja agree. Nah, kita diminta untuk mengisikan password. Jadi ini jika komputernya misalnya dipakai oleh sendiri, ya passwordnya yang mudah-mudah aja. Jadi tujuan password ini adalah untuk mengencrypt private key yang kita punya. Jadi ketika dia nggak digunakan, dia akan di-encrypt. Nah, private key. Oke. Nah, di samping password, setelah itu kita akan mempunyai private key yang dibuat secara otomatis. Dan di bagian ini kita diminta untuk membackup dulu private key-nya. Jadi ini di-generate secara otomatis dan diminta untuk backup. Jadi jangan pernah hilang private key ini. Kalau hilang, kita akan kehilangan semua uang kita yang ada di cryptocurrency Ethereum ini dan tokennya. Oke, remind me later. Oke, kita pilih ini. Jadi saya sangat sarankan untuk membackup terlebih dahulu karena ini demo. Saya langsung aja tanpa backup. Nah, di sini juga di dalam token dari Ethereum itu banyak sekali dari smart contract. Salah satunya smart contract itu ada standarnya yang ERC20, ada ERC721. Jadi token dengan standar ini dia bisa ditransfer dan bisa diperdagangkan di exchange cryptocurrency dan bisa juga langsung ditukarkan langsung di dalam Ethereum itu sendiri. Jadi tanpa melewati exchange. Jadi ini exchange-nya ya Ethereum itu sendiri. Jadi decentralized exchange ini. Token swap. Oke, kita nggak akan bahas lebih jauh tentang token swap. Oke, kita klik dan kita akan melihat Ether kita sekarang itu nilainya 0. Dan kita ini adalah my network. Kita juga bisa ganti, misalnya kita mau bermain-main aja dulu, mau coba-coba, kita bisa ke Ropsten ini. Ini adalah salah satu network test kayak gitu. Jadi kalau mau coba-coba bisa di Ropsten tersebut. Nah, kalau di mainnet kita bisa lihat juga balance kita bagaimana kayak gitu. Jadi kita bisa lihat, bisa copy di sini, kita pergi ke Etherscan. Kita bisa lihat balance kita. Dan karena dia konsepnya adalah blockchain, di mana aja kita cek, kita akan melihat balance kita itu sama. Nah, salah satunya lagi yaitu kita bisa menambahkan token. Nah, kalau misalnya kita bilang tadi resi gudang, itu bukan token bentuknya, itu smart contract dan function dia itu lebih kompleks daripada token. Kalau token itu dengan standar ERC20 dia ada token transfer, ada misalnya allowance kayak gitu. Dan ada beberapa function, misalnya total supply-nya kita bisa tahu dan ada jumlah desimalnya yang bisa kita tahu. Nah, salah satu token yang paling terkenal yang digunakan oleh orang untuk mentransfer uang adalah USDT. Nah, karena USDT ini dia dijamin oleh auditor independen bahwa satu USDT yang direkodkan dalam blockchain itu berbanding satu dengan yang ada di dunia nyatanya atau fiat money namanya kan ya. Nah, jadi dengan cara seperti ini orang bisa transfer langsung. Jadi kalau sekarang ini kita transfer pasti misalnya lewat PayPal, misalnya bisa lewat transfer bank kayak gitu, atau metode transfer yang lain yang biayanya cukup tinggi. Nah, kalau kita menggunakan Ethereum, misalnya USDT, biayanya relatif murah. Oke, kita lihat token-token yang paling terkenal sekarang. Token-token top 10. Nah, ada BNB, ada USDT. Nah, yang paling penting untuk kita memasukkan ke MetaMask adalah
kontrak address. Jadi kontrak address ini sama kayak alamat dari rumahnya, sama kayak Indonesia kita mau transfer ke siapa. Jadi alamatnya itu kode posnya. Jadi kita bisa copy di sini dan kita pergi ke MetaMask dan kita add token di sini. Jadi ini saya kecilkan sedikit atau video saya di hide dulu. Oke. Nah, kita bisa add token, custom token, paste di sini, dan dia langsung terbaca USDT dan precision 6. Oke, add token. Jadi kita bisa lihat token. Nah, kita juga bisa lihat sebenarnya bisa langsung dari sini view on Etherscan. Jadi balance kita yang ada di Etherscan pasti akan sama dengan balance kita yang ada di MetaMask. Nah, ini kita punya 0. Kalau USDT kita bisa lihat di sini tuh banyak sekali transaksi yang ada melibatkan USDT. Ini dua yang lalu. Jadi blockchain itu sedang hype banget saat ini. Jadi harganya sangat fluktuatif dan ini adalah harga tertinggi nggak juga sih hari ini, tetapi cukup tinggi lah. Jadi kita selesai membahas tentang MetaMask, tetapi pada MetaMask kita tidak bisa mengeksekusi smart contract. Jadi smart contract yang saya bilang tadi, misalnya seperti resi gudang, itu nggak bisa kita eksekusi di MetaMask. Tetapi saya membuat sendiri aplikasi namanya Brilliant Chat. Jadi di sini konsepnya adalah kita memakai asymmetric encryption, di mana chat ini sangat secure sekali tanpa bisa di-intercept oleh orang. Bahkan saya sendiri yang pegang servernya, dia tidak bisa saya baca. Jadi hanya 2 orang yang berkomunikasi saja yang bisa membaca pesannya. Dan karena itu nggak ada gunanya bagi saya nggak bisa analisa juga chatnya. Ya, kalau misalnya sudah ke download di antara dua belah pihak, itu chatnya langsung kehapus di server. Nah, ini aplikasi sedang masa pengembangan dan pastinya ke depan pasti akan lebih kompleks lagi. Ini sedikit saya bahas tentang Brilliant Chat. Dan di sini kita bisa eksekusi smart contract, apa aja function dari smart contract itu bisa kita eksekusi, dan kita juga bisa transfer, bisa backup key, bisa chatting, dan bisa nanti private key-nya itu bisa di-convert ke Bitcoin address. Jadi dengan satu private key kita bisa bertransaksi apa aja di situ. Oke, nanti untuk Brilliant Chat saya akan bahas lebih jauh pada video berikutnya. Oke, mungkin demikian untuk MetaMask. Bye-bye.